إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa taala. Kita menyanjung dan muji Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan yang mulia ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak. Nikmat untuk bisa menghadirkan hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menjauhi segala bentuk larangan Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan jiwa tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa. Para ulama menjelaskan kepada kita, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, ini menunjukkan bahawa makhluk tersebut memiliki keistimewaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menginginkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan kualitas daripada jiwa kita masing-masing. Karena hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menghadirkan hati, menghadirkan jiwa kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kepada kita di dalam kitab mereka tentang kiat-kiat untuk mensucikan jiwa seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa, Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa tersebut jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maka di sini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan tersebut. Imma kita memilih jalan kebaikan atau justru sebaliknya seseorang memilih jalan keburukan. Maka tidak ada hal yang dapat menyebabkan kita untuk terus memilih jalan kebaikan melainkan bila mana hati kita, jiwa kita terpelihara. Jiwa kita terpelihara dari hal-hal yang dapat merusaknya. Para ulama menjelaskan kepada kita di antara sebab jiwa seseorang itu akan tersucikan, dan ini merupakan sebab yang paling besar, yaitu seseorang memperhatikan tauhid
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid kepada Allah Azza wa Jalla merupakan sebab terbesar kesucian jiwa seseorang. Bagaimana tidak, sesungguhnya tauhid merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengesahkan aku, kata Allah, untuk beribadah kepada aku. Dan bagaimana tidak, sesungguhnya tauhid merupakan dakwah yang pertama yang disuruhkan oleh para rasul, oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, di mana dakwah mereka yang pertama dan yang utama adalah menyeru hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, bahwasanya sesungguhnya tauhid merupakan awal seseorang dikatakan memeluk agama Islam, dan tauhid merupakan isi atau materi yang pertama yang harus kita dakwahkan kepada umat manusia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Muadz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwalu ma tad'uuhum syahadatu an la ilaha illallah." Sesungguhnya wahai Muadz, engkau akan mendatangi suatu kaum, di mana kaum tersebut adalah kaum dari kalangan ahli kitab, al-Yahud wan Nasara. Maka jadikanlah dakwah pertama engkau yang engkau seru kepada mereka adalah mereka mau mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah. Dan bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin, tauhid merupakan pendidikan yang pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebagaimana wasiat Luqmanul Hakim, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Luqmanul Hakim, "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna asy-syirka la dhulmun 'adzim." Tatkala Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mensekutukan Allah Azza wa Jalla merupakan kezaliman yang paling besar." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya, mereka yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan azab yang sangat pedih kepada mereka, berupa api neraka Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla katakan dalam surah Fussilat ayat ke-8, Allah Tabaraka wa taala ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa wailul lil musyrikin." Celakalah bagi orang-orang musyrik, atau neraka waillah bagi orang-orang yang mensekutukan Allah. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna az-zakah. Mereka yang tidak memberikan az-zakah. Az-zakah yang dimaksudkan di sini adalah tauhid, yaitu keimanan. Mereka yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa hum bil akhirati hum kafirun. Sedangkan mereka dengan hari akhirat mereka mengkufurinya. Berkata al-Imam Ibn Taimiyah rahimallahu taala tentang ayat tafsiruz zakah, maka kata beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan az-zakah dalam ayat tersebut yaitu orang-orang yang tidak memberikan az-zakah. Yang dimaksudkan dengan az-zakah adalah, kata beliau, at-tauhid wal iman alladhi yazku bihil qalb. Yang dimaksudkan dengan az-zakah dalam ayat tersebut merupakan tauhid dan iman. Dengannya hati seseorang akan menjadi suci. Fa innahu yatadamman nafal ilahiyyati ma siwal haqq min al-qalbi. Karena sesungguhnya tauhid dan iman mengandung penafian Tuhan apa saja yang tidak berhak di dalam hati seseorang, wa itsbatu ilahiyatil haqq fil qalb, dan seseorang menetapkan bahwasanya Tuhan yang benar yang ada dalam hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, dan dia merupakan hakikat daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini kata beliau, wa hadza aslu ma tasku bihil qulub, dan ini merupakan modal seseorang untuk mensucikan jiwanya. Dan berkata pula al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mentafsirkan ayat ini, aktsarul mufassirin minas salaf wa man ba'dahum,
kebanyakan ahli tafsir dari kalangan ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama yang datang berikutnya, yang dimaksudkan dengan alladzina la yu'tuna az-zakah, mereka orang-orang musyrik yang tidak mendatangkan az-zakah di sini. Yang dimaksudkan dengan az-zakah adalah mereka yang tidak mendatangkan tauhid, mereka yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tauhid dan iman merupakan fondasi modal seseorang untuk mensucikan jiwanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan kita sampaikan, tauhid merupakan modal seseorang untuk mensucikan jiwanya. Maka ketika kita memahami bahwasanya sesungguhnya tauhid merupakan modal fondasi untuk mensucikan jiwa seseorang, maka ketahuilah sesungguhnya kesyirikan merupakan perusak yang dapat merusak jiwa seseorang, bahkan yang dapat mematikan jiwa seseorang dengan kesyirikan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahaya syirik di dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sesungguhnya kesyirikan dapat menghapuskan amalan seseorang. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, nabi sebelum engkau, rasul sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan terhapuslah semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang membawa dosa kesyirikan tersebut dan dia belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa yang namanya kesyirikan. Akan tetapi sebaliknya, Allah tabaraka wa taala bisa saja mengampuni dosa selain daripada dosa-dosa kesyirikan. Kemudian karena kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang untuk dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga, tempat kembalinya adalah api neraka Allah azza wa jalla, dan tidak ada satu orang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka ma'asyiral muslimin, apabila hamba mewujudkan tauhid, maka akan tersucikanlah jiwa seseorang. Akan tapi sebaliknya, bila mana hamba membiarkan dirinya untuk terus berada di dalam kesyirikan, maka akan rusaklah jiwanya, maka akan padamlah jiwanya sehingga dia tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, menjauhkan dirinya dari kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, maka dia akan mendapatkan yang pertama hati yang tersucikan, jiwa yang tersucikan, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat yang lain daripada seseorang mentauhidkan Allah azza wa jalla, menjauhkan dirinya dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala akan terus membimbing dia di atas dunia ini dengan memberikan hidayah kepadanya. Kemudian manfaat yang lain daripada seseorang terus mentauhid Allah azza wa jalla, menjauhkan dirinya daripada kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, Allah tabaraka wa taala akan memberikan rasa aman bagi orang tersebut, baik aman ketika dia berada di atas dunia ini ataupun kelak pada hari kiamat, aman dari azab Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam ayat dalam surah Al-An'am,
ayat 82 Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang kata Allah Azza wa Jalla yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksudkan dengan kezaliman adalah yang ditafsirkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Tabaraka wa taala akan memberikan ganjaran yang begitu besar di dunia. Ulaika lahumul amn, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman bagi orang tersebut. Aman di atas dunia ini, kemudian aman pula dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menutup ayatnya wahum muhtadun, dan mereka akan terus mendapatkan bimbingan Allah Tabaraka wa taala di atas dunia ini. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita dijauhkan dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk terus mentauhidkan Allah, untuk terus mengesahkan Allah Tabaraka wa taala dengan cara setiap amal ibadah yang kita lakukan hendaknya kita mengikhlaskan semuanya hanya untuk Allah Tabaraka wa taala, bukan untuk yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari bentuk-bentuk kesyirikan dan terus mentauhid Allah, anak dan cucu kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.